kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 20 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong tak disangka masih sehat walafiat walaupun dikempur dengan serangan formasi penuh dari dinasti Jurang Iblis. Shin lalu flashback 5 hari yang lalu. Setelah latihan, Shode pun berkata kepada Lindong, "Lindong, kau telah berkembang banyak akhir-akhir ini. Meskipun kamu memiliki simbol pelahap kuno, kau masih belum mampu untuk bahkan mengeluarkan 1/10.000 dari kekuatannya. Tapi, karena energi mentalmu telah meningkat sangat banyak akhir-akhir ini, kau seharusnya dapat memperkuatnya. Jika sesuai rencana, itu bahkan mungkin mampu untuk menumbangkan seluruh kekaisaran Jurang Iblis." Lindong menjadi melongo dan berkata, "Menumbangkan mereka sepenuhnya?" Itulah sebabnya saat ini Lindong tak mempan dihantam habis-habisan oleh Leise dan kawan-kawan. Leise pun langsung berteriak, "Tidak peduli apa yang kau lakukan, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau akan dapat mempertahankan diri terhadap 2 lawan dari tahap Nirwana dan 8 tahap hasil besar Nirwana?" Lindong pun dengan tenang balas berkata, "Kalian semua seharusnya sudah merencanakan kemungkinan terburuk. Jika kalian akan memburuku, kalian semua bisa mati di sini karena misi ini." Chenmu yang temperamen jelas sangat marah dan berteriak, "Hanya kau sendirian?" Lindong pun menjawab, "Ya, aku sendiri." Leise yang tak terima pun berteriak, "Bunuh dia sekarang." Ia pun juga membatin, tidak peduli apa yang dia lakukan, selama dia terbunuh, semua yang menyimpang secara otomatis akan diperbaiki. Tapi tiba-tiba saja Chenmu pun jadi panik karena ia tak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. "Gawat, formasinya memudar," ucapnya. Leise pun menyahut, "Pertahankan formasinya, aku akan berurusan dengan dia." Lindong pun dengan tenang lalu berkata, "Hei, ini adalah dunia pelahap, tidak ada cara untuk melarikan diri." Leise pun segera mencoba menyerang Lindong, akan tetapi pedangnya pun tak bisa menjangkau Lindong. Chenmu yang panik pun berkata lagi, "Senior Leise, kekuatan Yuan kami berkurang dengan cepat. Tempat ini mencuri kekuatan Yuan kami." Leise pun hanya bisa berteriak, "Sialan! Lindong, kemari, bertarunglah denganku, dasar pengecut." Lindong pun tak memedulikan teriakan mereka dan ia pun segera keluar dari bola hitam itu. Shode pun lanjut berkata, "Bagaimana? Ini adalah salah satu kemampuan dari simbol kuno pelahap. Selama mereka terjebak di dalamnya, kekuatan Yuan dan energi mental mereka semua perlahan-lahan akan diserap. Dan kau adalah diktator di dalamnya. Jika pertempuran tetap seperti ini, kau akan semakin kuat sementara lawan semakin melemah sampai mereka benar-benar tidak berdaya. Tapi kau masih terlalu lemah. Jika saja kau lebih kuat, dunia pelahap akan lebih mengerikan lagi." Yang disebut Leise dan yang lainnya itu akan benar-benar kehilangan kekuatan Yuan dalam 10 nafas. Dan kita tidak perlu menunggu begitu lama. Selain itu, jika kau benar-benar mampu menguasai simbol pelahap kuno di masa depan, kau tidak hanya akan mampu untuk menyerap kekuatan Yuan dan energi mental, tapi juga energi kehidupan. Lindong pun jadi melongo. "Energi kehidupan?" ucapnya. Shode lanjut berkata, "Aku telah membaca pada beberapa buku kuno sebelumnya. Ada seseorang yang menguasai simbol pelahap kuno. Setelah simbol itu dibuka, dalam jarak 10.000 mil, semua kehidupan menjadi binasa." Jelas hal itu mengagetkan Lindong dan berkata, "Apa? Apa tidak ada cara untuk melawan dunia pelahap?" Shode pun menjawab, "Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tentunya ada batas untuk dunia pelahap juga. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu dengan pasti. Tapi jika kita bicara tentang dunia pelahap yang kau buat sekarang, akan sulit untuk menjebak mereka yang telah lulus ujian Nirwana. Namun meskipun kita tidak bisa menjebak mereka, mereka masih perlu menghabiskan banyak energi untuk membebaskan diri. Hanya dengan membuka dunia pelahap, ketika kau menghadapi lawan yang tangguh, kau akan dapat melarikan diri tanpa masalah." Lindong pun mengamati Chenmu dan kawan-kawan dan ia pun berkata, "Sudah saatnya." Dunia pelahap pun telah selesai dan orang-orang itu pun jadi berjatuhan. Lindong pun dengan tenang berkata, "Sepertinya kekaisaran Jurang Iblis akan kehilangan lebih banyak orang kali ini." Leise pun segera mengajak semuanya untuk mundur. Shoyun pun di situ berkata, "Mereka masih bisa mundur dengan tenang. Kualitas mereka ini
jelas jauh jika dibandingkan dengan kekaisaran tingkat menengah dan tingkat rendah. Lindong pun segera bertindak dan berkata, "Hei, aku takut kalian mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kembalilah ke sini." Laise pun menjawab, "Kau tidak akan bisa menangkap kami." Tapi tiba-tiba, bruk 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 bruk. Tak disangka gerombolan itu pun berjatuhan kembali ke tempat Lindong. Xiaoyun pun hanya bisa berkata, "Wah, mereka semua ditarik kembali oleh energi mental Lindong." Laise pun dengan kesal berkata, "Apa maumu?" Lindong pun berkata, "Berikan kantong Jiankun kalian. Aku tidak ingin mendengar omong kosong apapun. Aku juga tidak ingin mengambilnya dengan tanganku sendiri." Seketika mereka pun langsung memberikan semua yang mereka punya kepada Lindong. Xiaoyun pun berkomentar, mereka kehilangan segalanya." Lindong pun terdiam sambil menghitung jumlah yang berhasil ia rampas. Dan ia pun lanjut berkata, 300.000 pil nirwana. Ini sih masih belum cukup. Aku masih membutuhkan setidaknya 1 juta pil nirwana untuk mencapai tahap nirwana. Shode pun muncul dan berkata, tidak sulit untuk mendapatkan pil nirwana. Orang-orang ini sebenarnya pil nirwana yang masih hidup. Anggota dengan ranah nirwana sangat penting untuk setiap kekaisaran tingkat tinggi. Yang lain juga di tahap hasil besar nirwana. Kemungkinan mereka akan menjadi nirwana di masa depan. Kekaisaran jurang iblis pasti akan melemah jika mereka terbunuh. Jadi aku berpikir bahwa mereka mungkin lebih dari bersedia untuk memberi kita banyak pil nirwana dalam pertukaran nyawa mereka, Lindong. Lindong pun gini jadi berpikir, penculikan dan pemerasan ya. Kedengarannya menyenangkan, ucapnya. Laise pun di situ tampak cemas dan berkata di dalam hati, dia mungkin merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia pun lanjut berteriak, "Lindong, kau akan melawan seluruh kekaisaran jurang iblis jika kau benar-benar membunuh kami. Kau mungkin sudah bisa menebak seberapa kuat prajurit terkuat kekaisaran kami sebenarnya. Itu bukan tipe orang yang dapat kau singgung." Mendengar hal itu, Lindong pun tetap tenang dan balas berkata, "Bukankah aku sudah dalam hubungan seperti itu dengan kekaisaran jurang iblis? Apa kau pikir segala sesuatu yang telah terjadi sejauh ini akan terlupakan begitu saja jika aku membiarkan kalian semua pergi? Tapi tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuh kalian semua kok. Kembalilah dan katakan pada kepala kekaisaran jurang iblis untuk menukar nyawa Laise dan yang lainnya dengan pil nirwana." Laise pun jadi syok dan berkata, Kau berani untuk menahan kami sebagai sandera dan memeras kekaisaran jurang iblis?" Lindong pun lanjut berkata, "Ya, beritahu kekaisaranmu untuk mempersiapkan 1 juta pil nirwana ya. Aku akan datang mengambilnya ketika saatnya tiba. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua menjadi mayat." Xiaoyun yang memperhatikan hal itu pun juga sangat terheran-heran dan berkata, dia berani memeras kekaisaran jurang iblis. Apa keluargamu tahu kalau kau sangat luar biasa di luar sana, Lindong? Salah satu anggota jurang iblis pun angkat bicara. "Baiklah, aku akan membawa kembali dengan kata-katamu itu. Tapi aku ragu kau cukup berani untuk datang mengambil pil nirwananya." Ia pun segera kabur untuk kembali ke kekaisaran. Lindong pun lalu berkata, "Aku memberi kalian semua kesempatan untuk tetap hidup. Tapi apakah kepala kekaisaran jurang iblis bersedia untuk menukar hidup kalian dengan pil nirwana? Hanya tergantung pada seberapa penting kalian semua baginya." Laise pun balas berkata, 1 juta pil nirwana? Kau terlalu berlebihan. Kalau saja kau bisa memakannya sebanyak itu." Lindong pun sangat rileks dan berkata, "Jangan khawatir, itu bukan urusanmu. Kau harusnya lebih peduli apakah dia bersedia untuk menghabiskan pil nirwana untukmu. Mungkin saja baginya kalian semua bahkan tidak senilai 1 juta pil nirwana." Setelah itu, Lindong menempatkan segel pada mereka untuk mencegah mereka dari penyembuhan. Dia membuat mereka tak sadarkan diri untuk membuatnya lebih mudah untuk mendeteksi setiap gerakan yang mencurigakan. Lindong pun lalu memanggil, "Mas Xiaoyun, apa kau bersembunyi di sana?" Lindong merasa kalau di belakang pohon itu ada aroma Xiaoyun. Xiaoyun pun langsung keluar dan berkata, energi mental saudara Lindong memang menakjubkan. Kau dapat menemukanku dengan begitu cepat." Lindong pun lanjut berkata, kau berpikir untuk menerbitkan berita apa lagi?" Xiaoyun pun menjawab, "Yap, apa boleh aku melakukannya? Banyak orang di kota yang ingin tahu situasi terbarumu." Lindong pun dengan santai menjawab,
Gak masalah sih, tapi kau harus membayarku 10.000 pil nirwana. Lagi pula, berita yang beredar pasti akan menyusahkanku. Jelas hal itu membuat Xiaoyun kaget dan berkata, itu banyak banget. Bagaimana jika aku memberikan informasi Kekaisaran Jurang Iblis sebagai pertukaran informasi ini? Informasi ini jauh lebih berharga daripada pil nirwana, Lindong. Lindong pun menyahut, kita lihat dulu apakah itu layak atau tidak. Scene beralih di kota Jurang Iblis. Terlihat anggota Shenmue pun telah datang dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat orang-orang pun heran dan berkata, bukankah dia salah satu orang yang keluar bersama dengan Leise? Mereka semua dalam semangat tinggi ketika mereka berangkat, tapi sekarang dia kembali sendirian. Mungkinkah telah terjadi sesuatu? Dan kini scene beralih di dalam istana. Sang pimpinan di situ berkata, si Lindong itu, dia ingin kita menukar nyawa Leise dan yang lainnya dengan 1 juta pil nirwana. Anggota yang lapor tadi tampak ketakutan dan menjawab, benar sekali. Pimpinan itu pun langsung tertawa. Dasar sekelompok sampah dan dawar. Ia pun melemparkan anggota itu dengan keras. Pimpinan pun lanjut berkata, baiklah, akan kusiapkan pil nirwana untuknya. Tapi aku ragu dia akan berani untuk datang mengambilnya atau tidak. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyun memohon dan bertanya lagi kepada Lindong, jadi saudara Lindong, bolehkah aku kembali menulis beritanya? Lindong pun menyetujuinya. Seketika Xiaoyun pun dengan cepat berlari untuk segera mendapatkan informasi tentang Kekaisaran Jurang Iblis. Setelah kepergian Xiaoyun itu, Lindong pun kini lalu berkata, sepertinya aku harus pergi dari sini dulu. 300.000 pil nirwana ini cukup untukku untuk mencapai tahap hasil besar nirwana. Sekarang aku sudah benar-benar akan melawan Kekaisaran Jurang Iblis. Aku masih harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Keluarlah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera muncul dengan wujud harimau besarnya. Dan kini mereka pun melesat pergi sambil membawa para tawanan Kekaisaran Jurang Iblis. Sesampainya di tempat yang dituju, Lindong pun berkata kalau ia akan mencoba untuk mencapai tahap hasil besar nirwana. Dan untuk saat ini ia meminta Xiaode untuk mengawasi orang-orang ini. Xiaode pun menjawab, baiklah, tapi hilangkan dulu bekas darah pada dirimu. Itu tidak ada gunanya lagi. Maksud bekas darah itu adalah bekas darah yang diletakkan Lipan kepada Lindong sebelum Lipan mati. Meskipun Lindong memiliki kekuatan Yuan yang besar, tapi dia masih butuh seharian untuk menghilangkan bekas darah itu. Berita tentang kekalahan telak Leise dari Lindong telah menyebar seperti api. Semua orang terkejut melihat berita itu. Kekaisaran Jurang Iblis tidak hanya kuat tapi juga penuh dendam. Mereka mau melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Seiring berjalannya waktu, kabar itu menjadi viral. Semua orang membicarakan tentang Lindong yang berani memeras Kekaisaran Jurang Iblis. Tidak peduli apa, orang-orang di kota Jurang Iblis jelas menunggu kedatangannya. Sementara kini Lindong pun telah mulai melakukan kultivasi. Dan sambil mengamati Lindong, Xiaode pun di situ berkata, ini gila, menyerap ratusan ribu pil nirwana sekaligus. Bagaimanapun juga, Lipan menggunakan jumlah pil nirwana yang sama untuk mencapai tahap nirwana. Tapi Lindong hanya mencoba menerobos ranah hasil besar nirwana sekarang. Ini terlalu berbahaya. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu menahan aura nirwana yang mencolok. Efek penguatan dari aura nirwana pada fisik seseorang sangat jelas. Tapi seperti obat, aura nirwana menjadi lebih beracun jika semakin banyak dikonsumsi. Jika seseorang menyerap kekuatannya tanpa mampu menahannya, pada akhirnya ada api yang tumbuh dari hati dan membakar seluruh tubuh sampai tidak ada abu yang tersisa. Aura cahaya kuning pun terus memancar dari tubuh Lindong. Dan tiba-tiba saja Lindong pun membuka matanya lebar-lebar. Ia pun kini telah berubah menjadi level yang berbeda. Dengan penuh semangat ia pun melesat terbang ke atas. Ia pun lanjut mencoba memukulkan tangannya ke bukit yang seketika langsung hancur dibuatnya. Lindong pun merasa sangat luar biasa dengan kekuatan barunya ini. Karena saat ini Lindong telah berhasil menerobos ke ranah hasil besar nirwana. Xiaode pun kini berkata, kau menyerap aura nirwana dengan cara yang lebih cepat dari dugaanku. Sepertinya kau mendapatkan pemahaman yang lebih baik pada pemanfaatan simbol kuno pelahap. Lindong pun menyahut, akan berbahaya untuk langsung menerobos ke tahap nirwana kali ini. Xiaode pun berkata lagi, mustahil untuk mencapai tahap nirwana tanpa semua pil nirwana itu.
Selain itu, saat kau berlatih, aku melakukan sesuatu pada mereka. Mereka pasti akan menderita jika mereka berani melawanmu di masa depan. Satu kekhawatiran berkurang, itu sangat bagus. Lindong pun kini dengan sangat percaya diri lalu berkata, aku akan berangkat. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat kekaisaran jurang iblis sebenarnya. Aku akan segera menjemput 1 juta pil nirwana milikku. Dan cerita pun bersambung.